Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puasa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, karena level selanjutnya dari puasa adalah bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak memberikan tambahan pahala bagi orang berpuasa. Dan level yang ketiga, puasa seharusnya mengantarkan seseorang kepada hasrat dan keinginan yang tertinggi, yaitu mengharapkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu mengharapkan pertemuan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi kali ini, pertemuan kali ini, pemirsa hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan tanya jawab yang dengan tanya jawab tersebut mudah-mudahan puasa kita semua lebih baik dan terus meningkat sehingga benar-benar mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan satu persatu membahas pertanyaan yang diajukan. Nah, menggosok gigi menggunakan sikat gigi yang ada pada saat ini dan atau menambahkannya dengan pasta gigi termasuk hal yang tidak membatalkan puasa menurut ulama kita, dengan alasan bahwa kedua hal tersebut tidak merupakan makanan. Kedua, selama dia tidak masuk ke kerongkongan atau sampai ke lambung, dalam bahasa fikihnya al-jauf, maka dia juga tidak membatalkan puasa. Sedangkan contoh atau membersihkan gigi yang dicontohkan oleh Nabi SAW tentu adalah dengan bersiwak dengan kayu siwak atau kayu arak yang sudah sangat populer dan dikenal hingga ke negeri kita. Itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berpuasa. Maka sikat gigi yang kita lakukan pada saat ini juga kita yakini dan kita sadari bersama bahwa sama prosesnya dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga insya Allah tidak membatalkan puasa seseorang. Nah, ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui termasuk orang-orang yang lemah atau kondisi mereka dianggap tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka al-Islam, agama yang penuh samahah, memberikan solusi bagi ibu hamil atau ibu menyusui untuk boleh tidak berpuasa ketika mereka Ramadan mereka sedang hamil atau sedang menyusui. Dan tentu caranya dilakukan di luar bulan Ramadan dengan memilih waktu ketika mereka sedang boleh berpuasa, sedang boleh beribadah, tidak dalam kondisi datang bulan misalnya, dan tentu dengan diniatkan mengqadha puasa Ramadan yang mereka tinggalkan. Dalam hal ini kami memberikan saran atau anjuran sebaiknya dicatat berapa hari yang ditinggalkan, sehingga tidak menjadi peluang bagi syaitan untuk memberikan was-was berapa hari sebenarnya yang dia tinggalkan ketika bulan Ramadan tersebut. Dan ini yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau sebutkan, umirna, kami diperintahkan, yaitu oleh Nabi SAW untuk mengqadha puasa ya, ketika beliau sedang berhalangan, kemudian tidak mengqadha sholat mereka. Nah, ketika seseorang berpuasa, mereka tetap berkewajiban untuk melakukan ibadah sholat ya. Maka berkumur ketika
wudu ya, untuk sholat tidak membatalkan puasa. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan lakukan istinsyak ya dengan benar-benar kecuali Anda dalam keadaan berpuasa. Artinya tetap bisa dilakukan, masukkan air ke dalam lubang hidung kemudian mengeluarkannya, tetap bisa dilakukan, namun jangan mubalaghah, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kuat. Maka Allah juga demikian, kebutuhan ketika berwudu, bahkan sebagian besar ulama mengatakan kewajiban ya dari prosesi seorang ketika berwudu. Maka tetaplah berwudu ketika sedang berpuasa, tetaplah berkumur-kumur ketika sedang berpuasa, namun tidak perlu terlalu kencang, dikhawatirkan mungkin bisa masuk kerongkongan seorang. Nah.